Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi kami hari ini yang berjudul Model Kelas Efektif dan Menyenangkan. Selanjutnya, definisi model kelas yang efektif dan menyenangkan. Model kelas yang efektif dan menyenangkan yakni pembelajaran yang lebih banyak melibatkan aktivitas siswa untuk menggali informasi dan pengetahuan dan dibahas di kelas dengan mengikuti metode pembelajaran yang bervariasi dari guru sehingga mampu memberikan pengalaman baru kepada siswa untuk membentuk kompetensi siswa serta mengantarkan siswa ke tujuan yang ingin dicapai secara optimal. Selanjutnya, indikator model kelas efektif dan menyenangkan. Ada 11 indikator atau tolak ukur bahwa pembelajaran sudah dikatakan efektif dan menyenangkan. Indikator yang pertama adalah metode pembelajaran. Meliputi kegiatan belajar siswa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Di antaranya adalah wawancara, pengamatan, penelitian yang sesuai dengan mata pelajaran. Yang kedua adalah kegiatan belajar siswa menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan spesifikasi bahan ajar. Lalu penggunaan metode dalam kegiatan belajar siswa sesuai dengan RPP. Indikator yang kedua adalah pengelolaan kelas. Kegiatan belajar siswa yang variatif, kelompok belajar siswa yang beragam, keanggotaan kelompok belajar siswa, dan kegiatan pembelajaran menggunakan tata tempat duduk yang memudahkan siswa berinteraksi dengan guru maupun dengan siswa lainnya. Pengelolaan kelas yang lainnya adalah membuat tata tertib kelas dan disepakati bersama antar siswa dan guru. Indikator yang ketiga adalah keterampilan bertanya. Pertanyaan yang diajukan guru dapat mendukung siswa dalam membangun konsep gagasannya secara mandiri. Lalu guru selalu memberikan jeda saat mengajukan pertanyaan, yang mana dapat memberikan keleluasaan seluruh siswa untuk berpikir lalu menunjuk siswa yang harus menjawab tanpa pandang bulu atau dipilih secara acak. Guru juga mendorong siswa untuk bertanya, berpendapat, atau saling bertukar pikiran dengan mengajukan beberapa pertanyaan dari gagasan guru ataupun siswa. Keterampilan bertanya lainnya adalah siswa berani bertanya, berpendapat, dan mempertanyakan gagasan baik lisan maupun tulisan. Indikator yang keempat adalah pelayanan individual. Terdapat program kegiatan belajar mandiri siswa yang direncanakan sebelumnya dan dilaksanakan dengan baik. Siswa dapat menyelesaikan tugas memecahkan sebuah permasalahan dengan membaca, bertanya, ataupun melakukan pengamatan. Lalu kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan audiovisual motorik, audiovisual atau audiovisual motorik menggunakan multimedia. Siswa melakukan kegiatan membaca dan menulis atas keinginannya sendiri. Yang kelima adalah indikator dari sumber belajar dan alat bantu pembelajaran. Meliputi guru yang menggunakan berbagai sumber belajar yang sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan. Guru membuat alat bantu pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan sendiri atau bersama siswa. Guru menguasai alat bantu pembelajaran yang tersedia dan sesuai dengan materi yang dikerjakan. Indikator yang keenam adalah umpan balik dan evaluasi. Guru memberikan umpan balik yang mendorong siswa untuk berpikir lanjut sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Guru memberikan umpan balik, baik lisan maupun tulisan kepada siswa secara individual. Guru menggunakan berbagai jenis penelitian, baik tes maupun non-tes, dan memanfaatkannya untuk kegiatan tindak lanjut. Setiap proses dan hasil pembelajaran disertai dengan penghargaan.
Indikator yang ketujuh adalah komunikasi dan interaksi. Bantuan guru kepada siswa dalam pembelajaran baik bersifat mendorong untuk berpikir. Lalu setiap pembelajaran terbebas dari ancaman dan intimidasi, misalnya bullying atau labeling. Jadi siswa merasa aman dan nyaman menikmati proses pembelajaran. Setiap proses pembelajaran terbebas dari perlakuan kekerasan, baik fisik maupun emosional. Lalu siswa mendengarkan dengan baik ketika guru atau siswa lain berbicara. Lalu terjalin komunikasi yang baik antar guru, siswa, dan siswa-siswa lain. Indikator yang ke-8 adalah keterlibatan siswa. Siswa aktif dan asik ikut serta dalam kegiatan pembelajaran. Guru selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk tampil di depan kelas dan mengemukakan pikirannya. Lalu dalam setiap kerja kelompok ada kejelasan peran masing-masing siswa dan melakukan peran yang lain secara bergilir. Yang ke-9 adalah refleksi. Refleksi ini dilakukan setelah usai pembelajaran. Misalnya guru meminta siswa menuliskan atau mengungkapkan kesan dan keterpahaman siswa tentang apa yang telah ia pelajari. Guru melakukan refleksi perenungan tentang kekuatan atau kelemahan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang ke-10 adalah hasil karya siswa. Hasil karya siswa ini meliputi pajangan yang ditata rapi dan diganti secara teratur sesuai perkembangan penyampaian materi pembelajaran. Lalu hasil belajar. Hasil belajar siswa harus memenuhi kriteria penuntasan minimal atau KKM. Siswa mengalami peningkatan kompetensi personal sesuai dengan potensinya. Siswa mengalami peningkatan rasa kepercayaan diri, misalnya kemampuan bertanya, menjawab, dan tampil di depan kelas. Kompetensi sosial dan emosional adalah kemampuan untuk memahami, mengelola, dan mengekspresikan aspek-aspek sosial dan emosional kehidupan seseorang. Dengan demikian, seorang anak mampu meraih keberhasilan melaksanakan tugas sehari-hari seperti belajar, membentuk hubungan atau berinteraksi, memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, dan beradaptasi dengan tuntutan pertumbuhan dan perkembangan yang kompleks. Ada 4 strategi guru di dalam kelas yang dapat mendukung pengembangan pembelajaran sosial emosional anak menurut Elias. Yang pertama, membangun suasana kelas yang responsif dan memberdayakan. Yang kedua, mengembangkan masyarakat kelas yang aman dan terawat. Yang ketiga, menggunakan kerangka dan rencana pembelajaran yang komprehensif. Yang keempat, menggunakan metode instruksional yang dapat meningkatkan belajar sosial dan emosional. Untuk pembahasan yang pertama, membangun suasana kelas yang responsif dan memberdayakan. Pendidik harus melibatkan para anak didiknya sebagai mitra aktif dalam menciptakan suasana kelas, di mana kepedulian, tanggung jawab, kepercayaan, dan komitmen
untuk belajar dapat berkembang. Bangunlah rasa memiliki pada anak, karena itu akan memotivasi anak-anak untuk mengembangkan keterampilan mereka dan berkontribusi pada ketenangan sesemua di dalam kelas. Yang kedua, mengembangkan masyarakat kelas yang aman dan terawat. Dalam lingkungan belajar yang aman dan penuh perhatian, akan membuat kenyamanan bagi anak dalam mengekspresikan diri dan menerima ekspresi anak lain. Para pendidik akan mencapai tujuan di atas dengan mengkomunikasikan kepedulian dalam mengajar dan menginspirasi mereka dalam mengidentifikasi kemampuan mereka dalam belajar. Yang tidak kalah penting lagi adalah mengembangkan kemampuan anak untuk membentuk dan memelihara hubungan yang sesama temannya yang saling mendukung. Yang ketiga, menggunakan kerangka dan rencana pembelajaran yang komprehensif. Memiliki kerangka atau rencana yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak adalah komponen kunci dari pengajaran yang efektif. Memaksakan pembelajaran yang tidak sesuai dengan perkembangan akan membuat anak tidak nyaman dalam belajar. Oleh sebab itu, tujuan dari desain pembelajaran yang disusun harus terintegrasi. Yang keempat, menggunakan metode instruksional yang dapat meningkatkan belajar sosial dan emosional. Dengan menggunakan aktivitas-aktivitas yang dapat menstimulasi semua aspek perkembangan anak tersebut, akan meningkat pula perkembangan kemampuan sosial emosional anak. Sebagai pendidik yang sadar akan kebutuhan kelas yang selalu berubah-ubah, pendidik sepenuhnya harus merespon setiap kondisi anak dan situasi kelas. Metode pengajaran yang tepat adalah kunci untuk menyelesaikan sebuah masalah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.